Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rita Review Pelatihan. Hehehe. Nama baru sih agak aneh ya, nggak apa-apa. Dibiasain aja dengernya, oke? Ya. Kali ini kami udah ada di pelatihan mediator bersertifikat angkatan ke-190. Udah banyak kan? Kalau 190 itu berarti kira-kira alumninya Pusat Mediasi Indonesia UGM itu sudah ada 2000 orang lebih. Ya. Nah, nanti hari ini ya kita bakalan tanya satu-satu, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa peserta dan pembicara atau pemateri yang akan kami ajak obrol. Oke, kita tunggu reviewnya. Mbak mau nanya, ini kan udah ikut pendidikan sebagai advokat ya? Nah, magang. Oh, magang. Untuk advokat. Oke. Karena nanti baru disumpah di Pradi itu nanti November. Oke, semoga lancar Mbak ya prosesnya. Oke. Nah, ini kenapa kok tertarik ikut pelatihan mediator, Mbak? Kan selama saya magang itu di kantor advokat, di kantor Aprilia Supardianto, setelah mengikuti beberapa agenda di pengadilan, mengikuti sidang, kok sepertinya ketika selesai dari pengadilan, pastikan ada pihak-pihak yang kalah atau menang. Karena di pengadilan seperti itu ya, sifatnya menang atau kalah. Kok sepertinya pihak yang kalah itu kok sepertinya mereka itu agak kecewa dengan hasil keputusan hakim. Sepertinya kalau saya melihat ada baiknya sebelum diselesaikan di pengadilan, kok baiknya itu diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi, karena kan untuk proses tersebut itu kan bisa dilakukan non litigasi di luar pengadilan dan cara mediasi. Dan saya dapat informasi untuk mengikuti kelas mediator ini kebetulan dari teman saya. Teman saya sendiri juga dia kebetulan advokat juga sih. Dan saya mengikuti kelas mediator ini dari teman saya. Oke, siap Mas. Minta tolong perkenalkan diri, terus kemudian pertanyaan pertama, kenapa kok termotivasi atau ingin ikut pelatihan mediator itu kenapa? Gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidar Alfat. Kenapa saya masuk mediator? Yang pertama, kami orang perbatasan, yang dimana dari mediator itu terlalu banyaklah sengketa-sengketa yang kita selesaikan itu secara mediasi atau kedua pihak itu sama-sama senang. Itu sih yang kita mau ambil mediator. Itu motivasi utamanya gitu Mas ya. Oke, siap. Nah, yang kedua atau terakhir, kenapa kok memilih pelatihan mediator ini di Pusat Mediasi Indonesia UGM? Yang pertama, kenapa kami ambil mediasi di sini? Yang pertama memang terdaftar di Mahkamah Agung. Yang kedua juga saya lihat senior-senior yang lain juga semua pandangannya ke mediator. Wah, berarti emang alumni udah banyak juga Mas ya? Siap. Oke, terima kasih Mas. Semoga saya selalu lancar sampai pelatihan hari terakhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah ya? Jadi tadi itu sedikit apa ya? Ada beberapa review dari peserta pelatihan angkatan 190 ya. Menarik kan? Karena memang mereka rata-rata backgroundnya udah advokat, ada yang udah mau diangkat sumpah, tapi masih tertarik untuk ikut pendidikan dan pelatihan mediator di Pusat Mediasi Indonesia UGM. Kalau orang lain yang bilang, orang lain yang cerita kan lebih valid ya, lebih dipercaya gitu loh. Nggak kelihatan sombong-sombong banget. Nah, kenapa banyak peserta yang sudah ikut pelatihan di Pusat Mediasi Indonesia UGM, sudah sampai angkatan 190, kita spill deh. Habis ini ada sedikit materi yang bakalan teman-teman dapetin kalau ikut pelatihan mediator di Pusat Mediasi Indonesia UGM. Ini bocoran dikit dari Dr. Erik Harits. Tonton aja. Kita lanjutin ini dulu. Yang pertama kalau kita mau melakukan mediasi,
apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai kegiatan mediasi itu sendiri. Kira-kira begitu ya, Yes, Pak Erik. Nah, Betul, yang Pak. pertama begini, sudah tentu yang paling penting kita harus menguasai dengan baik sengketa yang akan kita mediasikan. Kita tahu apa objek sengketanya, kita tahu aktor atau para pihak yang terlibat dalam memperebutkan objek sengketa, dan kita juga harus bisa dengan baik mengidentifikasi apa yang kita bilang dengan stakeholders. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tidak mau nanti waktu mau melakukan mediasi, kita belum sepakat apa yang kita sengketakan, dan kita juga tidak mau nanti dalam melakukan mediasi kita mengajak orang yang salah. Nah, selain dua hal itu, ada satu hal lain juga yang perlu diperhatikan. Dalam berusaha memahami objek sengketa, kita juga harus mengenali dengan baik sengketa yang akan kita selesaikan ini sudah sampai pada tahap apa. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita kenal dengan siklus konflik. Karena tidak semua sengketa bisa asal langsung diselesaikan seperti itu. Kita perlu tahu juga sengketa ini sedang berada di tahap apa. Karena setiap tahapan dalam siklus konflik itu sebetulnya membutuhkan intervensi yang berbeda. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu masih harus ditambah dengan satu aspek penting lagi yang namanya ice breaking. Ice breaking seringkali kita salah pahami dengan sejumlah kegiatan yang terkait dengan yang bersifat outbound atau nyanyi-nyanyi atau senang-senang. Bukan begitu sebetulnya. Ice breaking itu kenapa perlu dilakukan? Karena semua orang yang bersengketa, apalagi jika sengketanya itu sudah lama menimbulkan kerugian dan korban, melibatkan para pihak yang tingkat kecurigaannya itu sangat tinggi, ya, tingkat distrustnya tinggi sekali. Karena itu kita perlu ice breaking untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal seperti ini. Nah, seberapa jauh ice breaking, seberapa banyak kita memerlukan ice breaking itu sangat tergantung pada seperti apa sengketanya. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya sangat mendasar yang perlu kita lakukan sebelum mediasi itu kita mulai gitu ya. Oke, siap. Pertanyaan kedua saya lupa ya. Pertanyaan kedua itu kalau misalnya mediasinya itu deadlock, biasanya kalau sekolah Pak Erik itu gimana tuh, Pak? Kalau mediasinya deadlock, respon pertama kita berdoa gitu. Kita berdoa biar tidak deadlock gitu. Tapi sebetulnya itu hal yang sangat umum terjadi ketika mediasi deadlock. Nah, jika deadlock, kita harus mempelajari dulu deadlocknya itu karena apa. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan deadlock. Satu, deadlocknya bisa terkait dengan substansi. Maksud saya dengan substansi begini. Dalam setiap upaya mediasi, situasinya akan memanas, menimbulkan perdebatan yang sangat sengit ketika kita membicarakan hal-hal yang detail, terutama ketika itu sudah menyangkut para pihak harus menanggung apa jika kita ingin menyelesaikan ini. Nah, kalau itu yang terjadi, ya tidak ada cara lain selain kita satu, kita bisa berusaha membicarakan lagi topik itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita mulai dari hal yang detail susah, ya kita mulai kembalikan lagi ke hal yang sifatnya lebih besar, bahwa misalnya oke, kita bisa punya masalah menyelesaikan detailnya, tapi pegang prinsipnya, kita harus berdamai. Karena kalau kita tidak berdamai, ya yang rugi dua-duanya gitu. Nah, tapi ada juga kemungkinan dan itu berarti ya tadi kalau urusannya seperti itu, selain kita harus break membicarakannya dengan sudut pandang yang berbeda, kita satu persatu harus menemui para pihak untuk mengingatkan, jangan lupa kepentingan kita yang paling utama adalah kita harus bisa menemukan solusi gitu. Dan mediasi atau perundingan dalam pengertian umum itu kan hanya bisa terjadi jika bukan saja orang bisa memperoleh apa yang dia inginkan, tapi dia juga orang harus mau berkorban. Karena kalau tidak mau berkorban ya susah gitu ya. Nah, itu kalau deadlock karena hal yang tadi saya bilang substantif. Nah, kadang-kadang deadlock itu bisa jadi karena hal-hal yang menimbulkan ketersinggungan. Mungkin saya dibilang terlalu ganteng misalnya gitu kan, bisa tersinggung saya. Atau saya dibilang apa gitu kan. Nah, kalau yang sudah terkait dengan hal yang menimbulkan ketersinggungan, nah itu segera dihentikan prosesnya.
Anda butuh cooling down, melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mediasi karena Anda berurusan dengan para pihak yang sudah tersinggung. Dan kadang-kadang kalau tersinggungnya cukup serius dan agak lama, Anda bisa break jauh lebih lama gitu. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mas Fajar. Oke, siap Pak Erik. Terakhir Pak Erik. Oh ya, silakan. Kenapa harus memilih Pusat Mediasi Indonesia UGM, Pak? Itu kalau itu jawaban yang paling gampang. Kami Pusat Mediasi yang pertama mengadakan kelas dan pelatihan, dan kami juga termasuk yang pertama bisa mensertifikasi mahasiswa kami yang lulus, dan sertifikat kami itu diakui oleh MA. Nah, ini bukan urusan kami yang paling pertama. Urusannya adalah dengan Anda pasti mendapatkan tenaga pengajar yang ya sudah minimal sudah punya pengalaman. Itu berarti kami sudah mengadakannya berapa tahun itu, Mas Fajar? Dari 2008. Dari 2008. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan sebagian besar tenaga pengajar kami bukan saja memang menguasai bidang ilmu yang terkait dengan mediasi ini, sebagian besar dari kami juga terlibat langsung dalam berbagai macam aktivitas bermediasi maupun bernegosiasi di berbagai sektor kegiatan. Jadi bukan saja negosiasi dan mediasi yang terkait hubungan yang sifatnya personal, kami juga banyak terlibat dalam aktivitas negosiasi dan mediasi yang terkait sengketa lahan, beberapa sengketa yang terkait dengan perusahaan, dan ya pokoknya kalau Anda mau tahu silakan ikuti aja, nanti bisa tahu banyak hal yang detail. Oke, siap. Jadi gimana? Seru kan? Asik kan materinya? Ya gitulah. By the way, kalau kalian googling kayak yang sekarang kami lakuin, banyak banget lembaga yang ngelakuin pendidikan dan pelatihan mediator. Dan harganya juga banyak yang murah. Lebih murah banget ada lagi. Tapi ingat, ada kualitas, ada harga. See you next time.